Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa mahasiswa menuntut penutupan aktivitas tambang ricuh. Polisi tetapkan tersangka pengoplos gas yang sebabkan kebakaran Polindes. Jelang MotoGP, Pemda keluarkan aturan kenaikan tarif hotel. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kepolisian untuk menyerang masa aksi kemarin. Unjuk rasa mahasiswa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur berakhir ricuh Selasa pagi. Kericuhan dipicu karena massa tak ditemui satupun anggota DPRD. Selain merobek baliho, massa juga merobohkan gerbang kantor DPRD dan menerobos masuk ke dalam gedung legislatif. Massa mendesak pemerintah daerah menutup aktivitas tambang galian C yang merusak lingkungan. Massa juga menuntut kepolisian meminta maaf atas pembubaran paksa unjuk rasa sepekan lalu. Ada beberapa tuntutan kami terkait lingkungan. Yang pertama itu memaksa perintah untuk lebih memperhatikan praktik AMDAL, analisis dampak lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu menertibkan peserta pemilu yang menempel atribut kampanye ataupun promosi di pepohonan-pepohonan yang ada di pinggir jalan. Kemudian yang ketiga yaitu menuntut pemerintah untuk menertibkan rumpun ilegal. Dan yang keempat yaitu menuntut pemerintah untuk melakukan revitalisasi atau pemulihan kembali pasca tambang. Massa berjanji akan kembali menagih janji legislator dan pemerintah daerah untuk menutup tambang ilegal yang dikeluhkan masyarakat karena merusak lingkungan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kepolisian Resort Kota Bima menyimpulkan penyebab kecelakaan tunggal mobil pemadam kebakaran yang menewaskan 2 petugas pada Minggu sore lalu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menyimpulkan kecelakaan dipicu ban belakang mengalami slip saat menyalip sehingga terguling. Hal itu disebabkan karena sopir bernama Muhammad Latu Muhammadin 30 tahun memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa dikendalikan dan terguling sejauh 50 meter. Polisi menyimpulkan penyebab utama kecelakaan adalah karena human error yang dilakukan oleh sopir yang saat ini masih dirawat dalam kondisi kritis. Jadi pemadam kebakaran melaksanakan langsung meluncur ke lokasi, namun di dalam perjalanan saat di lokasi di depan masjid di Kelurahan Mongonao, kendaraan dan pemadam tersebut mengalami slip atau out of control. Jadi kecelakaan terjadi akibat human error. Jadi ketika melebihi kecepatan dan motor akhirnya oleng. Polisi akan melakukan pendalaman saat sopir damkar pulih dan bisa memberikan keterangan. Kecelakaan mobil damkar di Jalan Raya Kelurahan Manggonao, Kota Bima menyebabkan 2 petugas meninggal dunia bernama Ahmad Fatodi dan Nasarudin, sementara seorang lainnya bernama Muhammad Latu Muhammadin masih kritis. Dari Kota Bima, Emi Kusuma melaporkan. Oh iya, ada bau bensin. Ini kan di mana kita mau ambil air? Udah berapa hari ini, Bu? Warga di Dusun Nyur Gading, Desa Montok Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan air sumber mereka yang berubah warna dan berbau bahan bakar minyak sejak sebulan lalu. Hal itu menyebabkan mereka tidak berani mengonsumsi air sumur karena khawatir menyebabkan gangguan kesehatan. Sejumlah warga mencoba menimba dan memperlihatkan air sumur yang berwarna biru dan langsung menyala saat dibakar. Warga menduga air sumur mereka bercampur dengan minyak BBM dari tangki SPBU yang berjarak 50 meter dari permukiman. Mereka telah melaporkan kejadian itu ke pemerintah desa dan pihak terkait, namun belum ada tanggapan. Kok air di sumur kita ini, Pak,
ini ada bau bensin. Sampai 3 kali ini kan dikeluarkan, dikuras sampai kering Pak. Tapi tetap melengket. Bukan hilang tuh, melengket. Nggak berani dipakai lagi, Bu? Iya. Sejak kapan nggak berani dipakai? Ini kalau kemarin putih Pak, sekarang sudah tambah hijau. Coba. Sudah tambah hijau. Tidak begitu keras ya, kayak bau plastik awalnya itu. Kita menggunakan timba, jadi mungkin kandungan minyaknya yang terambil, jadi baunya itu keras sekali. Saya memberikan bukti kepada beliau untuk mungkin tidak harus menunggu secara tertulis dari desa ataupun dari masyarakat sini, tapi terjun langsung gitu, karena yang paling memungkinkan penyebab daripada ini adalah dari pusat SPBU yang ada di sini itu begitu. Menanggapi hal itu, perwakilan SPBU akan melaporkan keluhan warga dan menindaklanjuti secepatnya. Ini kan pasti setiap waktu nunggu. Itu ada penyusutan atau pengurangan enggak? Pasti susut orang ada toleransinya dari petani kan, dari pompa ada, dari motor tangki ada juga gitu. Tapi untuk bocoran ini belum semata-mata lem sudah ayo. Iya. Soalnya dari Sumur Pantu kita ini dekat loh. Nggak ada semeter kayaknya. Nggak ada deh. Laporan warga ini apa kemudian langkah kita? Untuk sementara kan saya sudah lapor ke pimpinan nanti. Beliau lah yang memutuskan, kalau kita sekedar pengawas. Menurut data pihak desa, kasus air sumur yang diduga tercampur BBM terjadi di 30 lokasi. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Puluhan warga terdampak kekeringan ekstrim di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat menyerbu penyaluran air bersih dari pemerintah daerah Selasa siang. Antusiasme warga karena mereka telah 2 pekan menunggu distribusi air bersih setelah berbulan-bulan terdampak kekeringan. BPBD mengerahkan 2 mobil tangki berkapasitas 4.000 liter. Posisi desa yang berada di perbukitan dan cukup terpencil membuat distribusi air bersih sulit dilakukan petugas. Warga biasanya membeli air Rp150.000 per tandon berisi 1.500 liter untuk dipakai selama sepekan. Nah ini sudah hampir 1,5 bulan ada datang. Tumben datang ini. Terus belinya di mana Pak? Beli air? Ini ada orang sini yang jualan, pengambilnya di sumur mana kita nggak tahu sumurnya. Berapa sih? 160 satu yang 1.100 liter itu. Harapannya apa ke depan ini Pak? Ya harapan kita ya kalau bisa ya 2 minggu sekali apa 3 minggu sekali gitu. Pemerintah desa mencatat 5.000 warga terdampak kekeringan. Kayaknya enggak bisa kalau 1 kali. Ya, di sini udah masuk musim sangat kering udah sekarang ini. Benar-benar udah tidak ada air yang ditampung juga sama warga terutama di Dusun Benteng ini udah kering sekali juga di sumur-sumur. Dari mana warga dapat air? Dari BPBD. Selain itu? Ada juga dari pihak yang ketiga, tapi itu dia beli. Dan harga saya tidak akan mampu beli tiap hari. Warga berharap pemerintah daerah membangunkan sumur bor agar bisa dimanfaatkan sebagai sumber air saat kemarau. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.